Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Keluaran 14 ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudaraku yang terkasih, sudah terlalu sering kita alami bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita ini seringkali tidak masuk akal atau di luar nalar kita. Cara Tuhan bekerja dan jalan-jalan Tuhan itu terlalu ajaib untuk dimengerti. Mazmur 139 ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tentang hal itu Tuhan sudah menegaskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saudara, keajaiban cara Tuhan bekerja pernah dialami oleh bangsa Israel saat dipimpin oleh Musa, yaitu ketika mereka keluar dari Mesir. Dengan pimpinan tangan Tuhan, mereka berkemah di Etam di tepi padang gurun, Keluaran 13 ayat 20. Tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk memerintahkan orang-orang Israel balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Perintah Tuhan ini terasa aneh, sebab di situ mereka melihat orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka, sehingga hal itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Apakah Tuhan salah dalam rencananya untuk melepaskan umat Israel dari tangan bangsa Mesir? Tidak sama sekali, sebab semuanya itu sudah dalam rencana Tuhan. Buktinya, dengan kuasa Tuhan, akhirnya bangsa Israel dapat menyeberang di air yang kering, karena Tuhan telah membuat laut Teberau itu menjadi tanah kering. Saudaraku, dinyatakan bahwa Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Padahal menurut pakar meteorologi, angin timur yang berhembus di padang gurun itu berhembus sangat dahsyat dan dapat menimbulkan tsunami. Namun apapun yang menurut teori dan pemikiran manusia dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, di tangan Tuhan justru dapat menghasilkan mujizat yang luar biasa. Karena itu ingatlah saudara, sekalipun perintah Tuhan itu serasa tidak masuk akal, tetaplah taat kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang luar biasa saat ini Engkau nyatakan kepada kami. Rencana Tuhan tidak pernah ada yang salah atas hidup kami. Karena itu Tuhan, ketika Engkau merancangkan sesuatu yang terasa tidak masuk akal secara pemikiran manusia, Tuhan ingatkan kami, Tuhan tegur kami di saat mendengarkan, merenungkan bola Breath of Life audio ini, supaya kami benar-benar taat saja melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, karena rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan inginkan supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan kami tetap belajar untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, maka Engkau sanggup ubahkan. Bahkan yang tidak baik bagi manusia, Engkau sanggup menjadikan sesuatu yang amat berarti, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.